Halo Sobat Belajar, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pergaulan sehat. Sobat Belajar, tahukah kalian menurut data dari KPAI pada tahun 2019 jumlah anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.251 kasus. Penggunaan nafsa pada anak-anak ini mencapai berapa coba? 344 kasus loh. Dari data di atas adalah akibat puncak apabila seorang remaja atau siswa tidak menjalankan pergaulan dengan sehat. Nah, Sobat Belajar, kita akan membahas pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat ini terdiri dari dua kata, yaitu pergaulan dan sehat. Kita simpan dulu ya kata sehatnya, mari kita cermati apa yang dimaksud dengan pergaulan. Pergaulan adalah proses interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Contohnya nih ya, yang pertama, interaksi antara seorang siswa dengan seorang siswi. Terus contoh yang kedua, interaksi antara seorang guru dan seorang siswa kelas 10 IPS 1. Lalu contoh yang ketiga, hubungan antara seorang anggota supporter sepak bola terhadap kelompok supporter sepak bola tersebut. Berikutnya, mari kita lihat apakah arti sehat. Nah, sehat adalah kondisi di mana segala sesuatunya berjalan normal dan bekerja sesuai dengan fungsinya sebagaimana mestinya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Contohnya nih ya, normalnya atau biasanya hidung tidak mengeluarkan lendir. Maka ketika hidung mengeluarkan lendir dapat dikatakan tidak sehat. Lalu contoh yang kedua, normalnya atau biasanya nih ya, persendian tidak mengalami nyeri saat melompat. Karena suatu hal kemudian persendian nyeri akibat melompat, maka keadaan tidak biasa atau tidak normal ini disebut dengan keadaan tidak sehat. Untuk contoh yang ketiga, normalnya atau biasanya lumrahnya seorang siswa merasa bersalah nih ketika terlambat ke sekolah atau terlambat mengerjakan tugas. Nah, apabila didapati siswa terlambat sekolah atau terlambat mengerjakan tugas tapi tidak merasa bersalah, bahkan merasa dirinya baik-baik saja, maka siswa tersebut dalam keadaan yang tidak sehat. Setelah mengetahui arti dari pergaulan dan juga arti dari sehat, maka kita hanya perlu menggabungkan arti dari kedua kata di atas. Maka kita dapati arti pergaulan sehat adalah interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok tanpa mencederai fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Untuk selanjutnya kita membahas tentang pergaulan tidak sehat. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pergaulan sehat, maka kita akan sangat mudah untuk mengetahui apa makna dari pergaulan tidak sehat. Sebelumnya, pergaulan tidak sehat ini lebih populer kita kenal sebagai pergaulan bebas. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pergaulan bebas ini mengalami pergeseran makna menuju salah satu jenis dari pergaulan bebas. Sebelumnya kita juga telah mengetahui bahwa secara sederhana pergaulan adalah proses interaksi, sedangkan sehat secara sederhana adalah kondisi di mana segala sesuatunya berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Maka secara sederhana pula kita dapat artikan pergaulan tidak sehat adalah proses interaksi yang menyebabkan segala sesuatunya berjalan tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana seharusnya, tidak sebagaimana norma yang ada. Dalam bahasa yang lebih sederhana, maka dapat kita artikan sebagai interaksi antar individu dan individu maupun kelompok yang tanpa mengenal batas. Hubungan ini menabrak segala macam norma, segala macam aturan, dan hanya mementingkan keberlangsungan hubungan ini. Contohnya sebagai berikut. Untuk contoh yang pertama, seseorang atas nama ngumumisana atau dalam arti kata lain dapat kita artikan toleransi sebagaimana bentuk kesetiakawanan. Maka yang biasanya tidak merokok, kemudian ikut merokok. Sementara rokok tentu menyebabkan tidak normalnya kerja pada paru-paru. Maka keadaan ini dapat masuk dalam kategori pergaulan tidak sehat.
Kasus yang sama tidak hanya terjadi pada rokok, tetapi juga pada alkohol, nafsa, dan lain sebagainya. Untuk contoh yang kedua, seorang siswa dihadapkan pada dua pilihan sulit untuk memilih antara menunjukkan kesetiakawanan dengan wujud ikut serta bolos sekolah bersama teman-temannya atau tetap di sekolah karena aturan sekolah melarang siswa untuk pulang sebelum waktunya. Ketika kesetiakawanannya ini menyebabkan seseorang melanggar norma di sekolah, maka hubungan atau interaksi ini masuk dalam kategori pergaulan sehat. Pencegahan usia remaja merupakan usia di mana seseorang sedang mencari identitasnya. Maka anak-anak di usia ini akan cenderung tertarik dengan hal-hal yang baru. Keadaan inilah yang menjadi faktor utama anak usia remaja tergelincir dalam pergaulan tidak sehat seperti tawuran, free sex, sindikat narkotika, dan tidak jarang juga hingga pada kasus-kasus kriminal sebagai pembuktian atas kesetiaan pada suatu kelompok. Mereka merasa bahwa hal yang mereka lakukan ini benar karena mereka hanya memiliki satu referensi saja, yaitu hubungan dengan individual atau kelompok tersebut. Berdasarkan hal di atas, maka langkah awal yang dapat kita lakukan untuk mencegah pergaulan tidak sehat adalah memberikan referensi lebih kepada anak-anak tersebut. Kita buat mereka tertarik pada hal baru yang positif, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran pergaulan tidak sehat sebelumnya. Hal-hal yang kita dapat lakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekal agama sedini mungkin. Yang kedua, membiasakan adab meminta izin saat akan keluar rumah sebagai bentuk rasa saling peduli dalam keluarga. Yang ketiga, menyalurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler olahraga, seni, teknologi, dan lain-lain. Yang keempat, pemahaman bahwa aturan bukan untuk mengekang, tapi untuk masa depan. Pada hakikatnya, aturan dibuat untuk melindungi, bukan untuk mengebiri. Yang kelima, sharing atau bercerita dengan orang tua atau guru ketika memiliki masalah apapun atau sekedar menceritakan apa yang hari ini dialami. Hal ini akan membentuk hubungan yang lebih kepada orang tua atau guru daripada hubungan siswa dengan kelompok yang tidak baik. Demikian Sobat Belajar, pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kali ini. Semoga kita dapat memahami ya, kemudian bisa kita terapkannya. Sekaligus juga untuk menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di materi lainnya. Salam Jogja Belajar.